beberapa minggu ini melalui ibadah streaming. Tapi saya yakin dan percaya melewati masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji akan nama Tuhan. Saya rindu, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah streaming ini, saya harap agar saudara benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita bersama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sembah Dia. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Ini kami Tuhan, Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini.
Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita semua menyembah Dia yang ada di rumah. Bersama katakan dengan imanmu, ku nyanyi haleluya. Roh Kudus, Engkau melawat setiap umat-umat-Mu. Nyanyi haleluya. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku sembah Dia. Oh, hanya nama Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Melalui streaming ini
Kami percaya Roh Kudus Engkau melawat dan menjamah setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah. Kami percaya Roh Kudus Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau sanggup menembus sampai di relung-relung hati kami yang paling dalam. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sembah Dia, sebab hanya Yesus, hanya Kau Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau. Sembah, haleluya. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu. Engkau Allah yang menyelidik setiap hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal setiap motivasi hati kami, ketulusan dan kemurnian kami di dalam kami mengikut Engkau. Oh, Yesus, Yesus, sembah Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Oh, sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, oh Tuhan, Kaulah yang ditinggikan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Segala puji, haleluya. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kuasa ibadah-Mu Engkau bekerja, Roh Kudus bekerja dan melawat setiap jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini, yang menyaksikan melalui streaming ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terkecuali. Kami mau membebaskan roh kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus bekerja di dalam hati kami, Kau terus berkarya di dalam hati kami. Kami yakin dan percaya
Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer bersama-sama mau memuji dan meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Allah, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan tetap semangat. Amin. Haleluya. Bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti kuat, ku pasti menang. Bersama katakan tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja pencobaan melebihi kekuatanku. Iman berikan kekuatan, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, haleluya, ku pasti menang. Berikan sorak-sorai tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, kau tak biarkan. Amin. Lebihi dari kekuatanku, iman berikanku, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak
sorak-sorai bagi Allah kita, Raja di atas segala raja. Sebab Dia yang layak menerima segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, kita tetap berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita telah memuji nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pribadi yang sempurna dalam hidup kami. Yang menawan dan suci, ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, haleluya, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, amin. Kuasa-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Di hidupku, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, hatimu, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Terus bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, kuasa-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Di hidupku, Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, kuasa-Mu, amin, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku,
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya anak-anakmu sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai hamba-Mu yang akan berbicara pada saat ini Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu terus bekerja di dalam setiap hati jemaat Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kami. Untuk kami melangkah di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami tidak tahu tantangan apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, pemuda? Saya mengharapkan agar supaya Bapak Ibu bersemuanya berada dalam keadaan tubuh yang sehat, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur apapun yang sedang dihadapi, dijalani. Nah, kita tahu itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Pada saat pagi hari ini, siapkanlah hati dan pikiranmu untuk menyambut firman Tuhan. Walaupun suami istri, anak-anak hanya beberapa saja ada di rumah, berikanlah waktu yang terbaik, yang terutama bagi Tuhan. Agar supaya saudaraku sekalian, kita akan merasakan jamahan Tuhan. Walaupun hanya beberapa, tapi Alkitab katakan di mana ada 2-3 orang berhimpun karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi saudara, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Walaupun kita hanya sedikit yang ada di rumah, tapi marilah siapkanlah hati dan pikiranmu untuk menyambut firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun perjalanan kehidupan kita. Baiklah, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah yang kami memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Kami akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudaraku sekalian, biarlah kita benar-benar ikut membaca di rumah untuk menghormati Tuhan. Saudara, menghormati Tuhan, membaca firman Allah dan menghayati di dalam kehidupan kita. Kita hayati setiap kebenaran firman Allah. Kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di sini kita sudah membaca dalam firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pemazmur Daud
Saudaraku sekalian, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, saya percaya kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini, dapatkah kita berkata seperti pemazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Berarti Raja Daud ini menempatkan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Dia menempatkan Yesus sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dan ayat ini mengatakan takkan kekurangan aku. Pemazmur Daud katakan tak akan kekurangan aku. Jadi saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, yang sedang menimpa di dalam dunia ini, kesulitan, kesukaran, tekanan ekonomi yang sedang dihadapi oleh manusia pada akhir zaman ini. Saudaraku sekalian, biarlah kita mau jadi seperti Raja Daud, bahwa dia menempatkan di tengah-tengah kesulitan, dia menempatkan Yesus sebagai gembalanya di dalam hidupnya. Dan dia mengatakan tak akan kekurangan aku. Saudara, kesusahan yang bagaimanapun yang Tuhan izinkan kita alami di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, kalau kita menaruh Yesus adalah gembala kita yang baik, maka saya percaya kita tidak akan kekurangan. Ya. Kita tidak akan kekurangan. Sebab saudara menaruh Yesus sebagai gembala kita yang baik. Gembala kita yang besar. Gembala kita yang baik. Gembala kita yang besar ialah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi gembala yang ada di dalam dunia ini adalah sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita saudaraku sekalian, kita tahu bahwa domba itu adalah sifatnya adalah rendah hati, dengar-dengaran. Dan saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia mengatakan pernah berkunjung di Australia dan dia kau melihat keadaan domba-domba itu, mereka itu nurut, enggak suka melawan ini domba-domba. Mereka adalah binatang yang penurut, mau digembalakan, mau dipimpin. Saudaraku sekalian, dan hamba Tuhan ini melihat bahwa pada waktu itu domba itu sudah waktunya untuk disembeli, saudaraku sekalian. Mereka itu punya bulu domba itu kan sudah tebal-tebal. Jadi yang empunya itu, domba-domba itu sudah waktunya untuk mereka menggunting itu rambut-rambut mereka yang sudah begitu tebal. Ya, bulu-bulu domba itu sudah gemuk-gemuk. Ya, tentu mereka diberi makan, dirawat, dan domba-domba ini pada waktu mereka mau disembeli, saudaraku sekalian, walaupun mereka dikuliti, dikupas kulit mereka, mereka tidak melawan. Ya, mereka tidak melawan. Itu adalah sifat daripada domba, dengar-dengaran, taat. Beda dengan kambing. Kambing itu mempunyai tanduk. Ya, saudaraku sekalian, tetapi biarlah jemaat Tuhan GPDI Ebenezer adalah domba-domba yang manis, yang mau dipimpin, yang mau diarahkan, yang mau diatur, mau dibimbing untuk hidup takut akan Tuhan.
Pemazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi saudara, kalau di dalam kehidupan kita menaruh Yesus sebagai gembala kita yang baik, saudara, mari kita mau taat. Ya. Kita mau ikuti maunya gembala kita yang baik. Kita mau dibawa kemana, ikuti aja. Ya. Dia pasti kita menuntun kita dengan baik. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Betapa bahagianya domba yang taat, nurut, tidak melawan dan dengar-dengaran. Gembala kita yang besar selalu membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Artinya kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Berbicara berumput hijau, Tuhan hentar kita pada rumput yang hijau. Artinya kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gembala kita yang baik menuntun kita pada air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Gembala kita yang baik menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala yang baik, dia akan menuntun kita pada jalan yang benar. Gembala yang baik akan menuntun pada jalan yang ditunjuk oleh Tuhan. Yaitu kita menaati segala apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar. Ketika kita ini sebagai domba-dombanya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuka hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan, berarti kita mau dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu sebagai gembala kita yang baik, biarlah di dalam kehidupan kita mau dituntun oleh Tuhan, mau diatur oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada saat-saatnya Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Itu berbicara tentang kesusahan-kesusahan, kesulitan mungkin, sakit penyakit, cobaan, ujian. Tuhan izinkan kita berjalan di dalam kekelaman. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, aku tidak takut bahaya. Pemazmur Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kalau kita taruh Yesus Tuhan kita adalah gembala kita yang baik, kita tidak usah takut. Karena dia beserta dengan kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat itulah berbicara tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang hebat. Kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun mungkin saudara berada di dalam keadaan seperti saudara mau melewati jalan yang harus melewati terowongan yang gelap. Tapi kita memiliki gembala kita yang baik. Dia akan tetap menuntun kita. Dia akan tetap beserta dengan kita. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa artinya piala penuh melimpah?
itu adalah berkat. Ya, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Banyak masalah tetapi Tuhan tetap menolong kita. Dia mengurapi kita dengan minyak. Minyak itulah berbicara tentang Roh Kudus. Piala penuh melimpah adalah berbicara tentang berkat. Ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini saudaraku sekalian, kalau benar-benar di dalam hidup kita, kita menaruhkan Yesus sebagai gembala kita yang baik, gembala kita yang besar, maka saya percaya, kata firman Tuhan, ada jaminan gembala. Ya, ada jaminan. Apa jaminan gembala kita yang baik? Dikatakan sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan ini merupakan satu jaminan gembala yang luar biasa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita menaruh Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia adalah gembala kita yang besar. Dikatakan sini, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti seumur hidup kita. Kalau saudara mau memberikan rumah tanggamu, menaruhkan Yesus sebagai gembala kita yang baik, gembala kita yang besar, maka kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti seumur hidup kita. Ya. Kebajikan dan kemurahan, apa itu kebajikan? Kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan, mujizat-mujizat Tuhan akan kita alami di dalam hidup kita. Selama Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mari di hari-hari yang sulit ini, virus apapun yang mau menimpa di dalam dunia ini, taruhlah Yesus sebagai gembala yang baik. Kita tidak perlu takut dengan segala macam kesusahan yang akan menimpa dalam dunia ini. Taruhlah Yesus sebagai gembalamu yang baik. Dia akan menyertai. Dia akan melindungi. Dia akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti Mazmur Daud katakan juga, seumur hidupnya dia merindukan supaya dia boleh berada di dalam rumah Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan, lebih baik satu hari aku berada di dalam rumah Tuhan daripada berada di tempat yang lain. Berarti pemazmur Daud ini benar-benar gak main-main, serius, dia sungguh-sungguh menaruhkan Yesus sebagai gembalanya yang baik, gembala yang besar di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu, percayalah, ya, taruhkanlah Yesus sebagai gembalamu yang baik. Ya, bangun pagi engkau berdoa menyerahkan rumah tanggamu dalam tangan Tuhan. Tuhan, engkaulah gembalaku yang baik, tak akan aku kekurangan. Ya, tak akan kekurangan aku. Pasti saudara tidak akan kekurangan kalau engkau menaruhkan pengharapanmu kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya, demikianlah firman Allah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Haleluya.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan. Mari kita angkat tubuh Yesus di atas kepala kita. Biarlah benar-benar kita mengimani bahwa ini adalah tubuh Yesus yang sudah hancur di Bukit Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan kita di atas kepala kita. Dan kita mengimani benar-benar bahwa ini adalah darah Yesus yang sudah tertumpah di Bukit Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Kita merenungkan dan kita mengingat bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Dia rela mati di kayu salib
Dan dia menebus saudara dan saya dengan darah Yesus sendiri. Adalah darah anak domba Allah, darah yang suci yang sudah tercurah di Bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sembah Dia, agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau telah menebus dosa kami. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Ada satu kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, yang ada di rumah, yang lemah sudah dikuatkan. Oh haleluya, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami semua jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan dengan kekuatan yang baru yang Allah beri di dalam hidup kami. Biarlah kami belajar taat dan setia, tetap mengasihi Tuhan, karena Engkau sudah terlalu baik dan Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Biarlah juga kami tetap mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.